menyebutkan syarat dan sebab diperbolehkannya tayamum. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara bertayamum sesuai tuntunan Islam. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya itu langkah ke materi intinya, pengertian tayamum. Coba Ananda Diska bacakan pengertian tayamumnya. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil atau besar dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudu atau mandi wajib ketika tidak dapat menggunakan air. Oke, jadi tayamum ini adalah tata cara bersuci dengan menggunakan debu, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya yaitu dasar hukum tayamum, yang mana dasar hukum tayamum yaitu Quran surah An-Nisa ayat 43. Ibu minta tolong untuk Siti Fatma membacakan Quran surah An-Nisa ayat 43. Ibu minta tolong bacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junaban illa 'abiri sabilin hatta taltasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida tayyiban famsahu biwujuhikum wa 'aydikum wa innallaha kana 'afuwan ghafura. Shadaqallahul 'azim. Oke, terima kasih kepada Ananda Fatma. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk mendirikan sholat dalam keadaan mabuk dan juga larangan untuk memasuki masjid dalam keadaan junub. Ayat ini juga menjelaskan bahwa memberikan rukhsah atau keringanan berupa tayamum dengan tubuh yang suci bagi yang dalam keadaan sakit, terus bepergian jauh, maupun tidak menemukan air. Ayat ini sudah jelas menjelaskan tayamum, perintah tayamum. Selanjutnya yaitu sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama yaitu tidak menemukan air. Artinya kita boleh tayamum jika tidak menemukan air sama sekali, itu boleh bertayamum. Yang kedua yaitu air ada tetapi jumlahnya sangat terbatas. Artinya air itu ada tetapi tidak cukup untuk kita bersuci, maka kita boleh bertayamum. Selanjutnya yaitu sakit dan tidak boleh terkena air. Artinya jika kita dalam keadaan sakit, sakitnya sakit parah ya, sakit parah, tidak memungkinkan untuk menyentuh air. Jika menyentuh air itu akan mengakibatkan sakit parah, maka kita boleh melakukan tayamum. Soalnya itu suci sangat dingin, cuaca sangat dingin dan membahayakan jika menggunakan air. Artinya jika di suatu tempat cuacanya sangat dingin, terus ada kemungkinan jika terkena air itu akan menyebabkan sakit, maka kita boleh melakukan tayamum. Terakhir, air hanya cukup untuk kebutuhan penting seperti minum. Artinya air itu cukup, tetapi tidak cukup untuk bersuci, tetapi cukup untuk dikonsumsi saja, maka kita boleh melakukan tayamum. Selanjutnya yaitu syarat tayamum. Nah, syarat tayamum ini ada 5. Yang pertama yaitu sudah masuk waktu sholat. Artinya kita melakukan tayamum itu dilakukan setelah adanya waktu sholat. Tidak boleh dilakukan
yang keempat tertib. Kita dilakukan secara berurutan. Artinya jika salah satu rukun ini kurang, maka tayamum kita tidak sah. Oke, sampai di sini anak-anak paham atau masih kurang mengerti? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu bertanya. Tidak, nanti saja. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke tata cara tayamum. Ibu mohon kepada Ananda semua untuk berdiri terlebih dahulu. Kita sama-sama mempraktekkan bagaimana cara tayamum. Nanti Ananda semua ikuti ibu ya. Berdiri. Oke. Sambil memperhatikan ini ya, memperhatikan ibu juga, ini juga. Oke, yang pertama yaitu letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Oke, tangannya, dua telapak tangan kita letakkan pada debu. Berandai-andai saja, ini debu, misalnya di meja debu, di meja saja. Debu kan. Oke, selanjutnya yaitu niat melakukan tayamum bersama dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan. Kita niat terlebih dahulu ya. Bisa baca? Sama-sama kita baca niat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nawaitul tayammuma li-istibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya ibu harap hafal ya. Harus hafal. Nah, niatlah melakukan tayamum. Tadi kan sudah di mana tempat ibu. Terus melakukan, maaf ya, prakteknya seperti ini. Mengusap wajah dengan debu yang ada pada telapak tangan. Nanti kan andai debu. Terus caranya seperti ini. Ini usap ini. Nih. Coba perhatiin ibu dulu. Ini. Terus nih. Ini semuanya harus terkena ya. Terus terkena debu. Udah paham kan? Selanjutnya yaitu nanti ibu suruh untuk mempraktekkan ya. Letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang suci. Tadi kan sudah mengusap wajahnya kan sudah. Terus kita ambil lagi debunya. Tapi tempatnya di tempat lain, nggak boleh di tempat yang sama. Tempat lain. Coba tempelkan debunya. Selanjutnya usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku. Lalu usapkan telapak tangan kiri ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Nah, kita terlebih dahulu yaitu tangan kanan. Oke. Telapak kan debu kan sudah. Ini telapak tangan kirinya ini. Punggung tangan kanan jari-jari dari bagian jari, ini bagian jarinya. Nih. Oke? Terus usapkan sampai
nih? Nggak ada? Oke, ibu tunjuk saja. Biasanya dominan cowok dulu ya, jadi Ananda boleh mempraktekkan tayamum seperti yang ibu ajarkan tadi. Oke, Ananda kita akan di sini nak, di sini nak. Sini. Oke, Ananda kita akan praktekkan bagaimana cara tayamum. Ayo, gimana nak? Pertama kita niat, Ya, niatnya gimana? Nah, wah itu.
menempel di tangan. Benar atau salah? Belum. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Oke, pertanyaan yang terakhir, tutup mata. Ini menentukan pemenang, oke? Oke, yang terakhir, benar atau salah, tutup mata. Tayamum tetap sah meskipun dilakukan pada tembok yang berdebu dan suci. Ibu ulangi. Tayamum tetap sah meskipun dilakukan pada tembok yang berdebu dan suci. Sudah? 3, 2, 1. Udah? Oke, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oke, itulah kuis interaktif kita pada hari ini. Kuisnya lumayan menguras otak, tetapi nggak apa-apa. Oke, di sini Ibu sudah mencentang siapa yang benar tadi dan siapa yang cepat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu salat fardu. Itu salah. Karena tayamum harus dilakukan sesudah adanya sholat fardu. Pertanyaan dari Ananda Ulfah tadi. Oh, mohon maaf, itu salah. Mohon maaf semua, Ibu salah. Mungkin salah baca. Oke, benar semua. Tangan. Oke, yang kedua, debu yang digunakan untuk tayamum harus terlihat menempel di tangan. Jawabannya benar. Jawabannya tangan kiri atau tangan kanan? Jawabannya tangan kanan. Oke, ketiga, tayamum tetap sah meskipun dilakukan pada tembok yang berdebu dan suci. Benar. Oke. Jadi yang Ibu panggil ini mohon maju ke depan. Yang pertama Zarefa, terus Siti Permadewi dan Amalia Sani. Oke, tepuk tangan semua. Boleh maju ke depan. Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. Ini ada tiket. Oke, silakan maju cepat karena waktunya juga sudah mau habis. Oke, mungkin ini tidak terlalu mahal, boleh lah. Untuk vitamin pagi. Oke, ini dulu ya, ya nanti bagi-bagi ini rumah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tangan kita semua. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan membacakan kesimpulannya. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak dapat menggunakan air. Tayamum dilakukan dengan debu yang suci dan Islam memberikan kemudahan agar umatnya tetap dapat beribadah dalam berbagai kondisi. Nah, ini kapan kita boleh bertayamum tadi? Ketika tidak ada air. Oke, pintar. Semuanya udah pintar. Baiklah, pesan dari Ibu, dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan ibadah. Mungkin cukup sekian